Selamat datang di Face Home, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Aisyah, Yogyakarta. Face Home memiliki 5 program studi unggulan. Prodi Akuntansi, unggul dalam bidang akuntansi rumah sakit dan pemerintahan. Prodi Manajemen, unggul dalam bidang manajemen rumah sakit dan industri kesehatan. Prodi Administrasi Publik, unggul dalam bidang kebijakan publik, manajemen publik, dan tata kelola organisasi. Prodi Ilmu Komunikasi, unggul dalam bidang kajian komunikasi kesehatan dan sosial. Serta Prodi Psikologi, unggul dalam bidang psikologi yang berwawasan kesehatan. FACEHUM Universitas Aisyah hadir untuk berkontribusi dan menjawab berbagai tantangan. FACEHUM Unisa berkemajuan. Kami hadir untuk bangsa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Asesa? Pada kesempatan kali ini kita bertemu pada Asesa On Podcast edisi pertama, yang di sini akan ditemani saya selaku host Baik Farida Maulina selaku mahasiswi Prodi S1 Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta, yang akan di sini kita akan membahas peran akuntan pasca pandemi. Jadi ini penting banget buat teman-teman ketahui apa sih yang akan kita lakukan sebagai akuntan di pasca pandemi ini, yang nantinya akan dibersamai oleh narasumber yang spektakuler yang mumpuni di bidangnya, sehingga jawaban-jawabannya itu nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang kita sekarang bingung nih, kita jadi akuntan mau ngapain nih di masa-masa kayak gini. Nah, nanti itu kita akan disampaikan oleh, sebelumnya saya perkenalkan dulu, yaitu ada Ibu Rigel Nurul Fathah selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Apa kabar ini ya? Alhamdulillah sehat. Ya, barangkali Ibu mau menyapa mahasiswa-mahasiswanya di luar sana. Ya. Halo Sobat Asesa, Kaula Muda, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Semoga kita bisa bertemu kembali ya di di perkuliahan gitu. Tentunya pada bosan ini, sudah pada bosan kuliah online. Tentunya kita mau bertemu kembali. Iya ya. Oke, langsung saja ya Bu. Kita di sini akan membahas terkait tentang peran akuntan pasca pandemi. Apa sih maksudnya? Nah, kita nih sebagai akuntan mungkin sekarang akan merasa kebingungan karena kita harus bisa terbiasa dengan melakukan sesuatu itu dari rumah, dan sedangkan laporan-laporan itu nantinya kan kita juga membutuhkan bukti-bukti yang jelas ya Bu, dari kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Nanti kita bakal bahas banyak, dari mulai dampak COVID sendiri ke perekonomian kita, kepada akuntan-akuntan sendiri, terus bagaimana kebijakan-kebijakan akuntansinya, dan yang paling penting adalah nanti di akhir sesi kita bakal ada tips-tips yang harus kita lakukan sebagai akuntan muda di masa-masa pandemi seperti ini. Jadi buat teman-teman yang ngerasa bingung, galau, sebenarnya tuh akuntan tuh sekarang dibutuhin enggak? Nah, jangan pergi kemana-mana, simak terus dari awal sampai akhir, oke? Oke Bu, mari kita langsung masuk ke wawancaranya ya Bu. Ada pertanyaan pertama, yaitu tentang terkait dampak COVID sendiri terhadap perekonomian Indonesia itu sebenarnya seperti apa? Oke, tentunya dengan adanya pandemi ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Nah, yang paling berdampak itu adalah aspek perekonomian. Nah, di sini ada dampak negatif dan juga ada dampak positifnya. Kita berbicara dulu dampak positifnya dulu, yang baik-baik dulu ya. Dampak positifnya ini terutama pada perusahaan makro. Di perusahaan makro itu ada dampak peningkatan penjualan dan pendapatan yang dirasakan, yaitu ketika perusahaan makro itu memproduksi berbagai kebutuhan, misalkan alat pelindung diri ya. Alat pelindung diri ini kan paling banyak dibutuhkan, dan juga masker. Nah, dan juga obat-obat yang diperlukan lainnya. Tentunya ini meningkatkan pendapatan di perusahaan makro itu sendiri, dan juga ada peningkatan pendapatan di perusahaan jasa. Di perusahaan jasa itu karena kita diwajibkan PSBB ya, social distancing atau physical distancing, maka perusahaan-perusahaan komunikasi ini penjualannya itu meningkat. Contohnya misalkan ada Zoom online ya, ada Webex ya. Terus misalkan penggunaan jasa melalui jasa-jasa internet, telekonferensi. Nah, itu
dipastikan bahwa ada peningkatan penjualan pendapatan perusahaan jasa telekomunikasi dan itu peningkatannya sangat drastis. Nah, dampak negatifnya, ini di perekonomian itu berdampak sekali pada perusahaan-perusahaan mikro atau usaha-usaha UMKM. Nah, di UMKM sendiri kita flashback dulu pada masa krisis moneter 1998, UMKM ini justru menjadi penyelamat perekonomian negara Indonesia terutama. Nah, UMKM ini sebagai penyangga perekonomian nasional. Dan ada krisis lagi di tahun 2008. Nah, itu krisis keuangan global juga. Nah, UMKM ini di masa ini tetap kuat menopang perekonomian nasional. Nah, tetapi pada saat pandemi ini UMKM ini diuji ketahanannya. Banyak karena pemerintah itu menerapkan social distancing, PSBB, ada sebagian daerah juga di lockdown gitu kan, lockdown mandiri tentunya. Nah, ini otomatis pendapatan UMKM itu semakin menurun gitu. Nah, akibatnya apa? Ketika pendapatan semakin menurun, ada UMKM yang tidak bisa bertahan gitu kan, karena biaya produksinya meningkat, tetapi pendapatan menurun, akibatnya banyak karyawan-karyawannya yang di PHK, atau yang paling buruk itu kemungkinan UMKM-nya kolaps gitu atau bangkrut gitu kan. Nah, sangat berbeda dengan kondisi di tahun 1998 dan di 2008 gitu. Nah, kebijakan apa yang diterapkan oleh pemerintah ini? Pemerintah ini menyiapkan stimulus bagi para pelaku UMKM dan guna memulihkan perekonomian si UMKM ini. Nah, juga di Otoritas Jasa Keuangan itu juga mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu menerapkan stimulus perekonomian nasional. Jadi bank-bank menerapkan stimulus perekonomian pertumbuhan ekonomi ini dengan menunda kredit seperti ini ya, menunda pembayaran kredit sehingga UMKM ini bisa terus berjalan. Nah, dampak negatif lainnya itu dirasakan pada sektor-sektor, misalkan sektor pariwisata, terus juga sektor transportasi, perhotelan. Nah, ini pertanian juga. Nah, kalau di sektor pariwisata itu tentunya sangat dirasakan sekali, karena tidak ada yang liburan ya, karena di rumah aja terus menerapkan PSBB dan social distancing. Nah, ini nanti dampaknya kepada pendapatan daerah itu sendiri ya. Nah, itu juga juga berdampak pada pendapatan asli daerah misalkan. Terus juga sektor perhotelan. Nah, sektor perhotelan itu juga sepi sekarang ya kan, nggak ada yang liburan gitu. Ya, jadi nggak ada yang nginep-nginep. Ya, jadi sangat berdampak sekali seperti itu. Nah, kalau misalkan dampaknya ini juga semoga pandemi ini segera berlalu ya, jadi UMKM juga bangkit, sektor-sektor yang lain juga ikut bangkit sih. Iya. Jadi memang perekonomian itu sekarang yang makro bisa berjalan mulus, yang mikro malah lagi pelan-pelan bangun ya Bu. Tapi banyak stimulasi juga yang udah pemerintah lakukan kan. Kemarin juga saya habis baca artikelnya Kementerian Keuangan juga memang stimulasi yang telah diberikan pemerintah terhadap UMKM sendiri juga lumayan besar, cukup besar, apalagi juga stimulasi nasional yang diadain bank-bank sehingga pengkreditan itu kan banyak yang diberi keringanan lah ya Bu ya. Sehingga semoga dengan adanya stimulasi-stimulasi itu perekonomian di Indonesia nanti pelan-pelan sama-sama bangkit, sama-sama tetap bisa kembali stabil. Semoga stimulusnya itu merata. Iya, karena terkadang juga untuk meratakan itu karena perekonomiannya sangat puas sehingga kayak berjalannya lambat gitu ya Bu ya. Benar. Ya. Kalau tadi kita habis ngomongin dampak COVID nih terhadap perekonomian, terus kalau misal
dampak COVID sendiri sama bidang akuntan itu sebenarnya apa sih Bu? Yang sekarang sangat terasa gitu. Oke, dampak COVID yang paling terasa itu mungkin dirasakan oleh akuntan-akuntan publik. Iya, Akuntan publik itu jadi COVID-19 ini mempengaruhi sebagian besar proses bisnis yang ada. Seperti itu, misalkan ada klien yang sudah melakukan perjanjian dengan akuntan publik tersebut. Nah, ini karena adanya COVID ini biasanya mempertimbangkan kembali atas perikatan audit yang sudah dijalankan. Dan juga auditor itu harus mengidentifikasi dan menilai resiko audit juga, dan juga menelaah kembali penilaian resiko yang telah dilakukan oleh manajemen. Misalkan kan udah melakukan perikatan, ternyata udah mau selesai, terus ada COVID ini. Jadi laporannya itu berubah lagi, ya. Seperti ini loh. Nah, resiko-resiko bisnis ini kan muncul setelah adanya laporan audit. Nah, itu harus disesuaikan lagi. Nah, ini mempertahankan. Jadi banyak auditor di luar sana, akuntan publik itu juga mereview pengendalian mutu perikatan yang dapat menjadi indikator penerimaan perikatan audit dan keberlanjutan klien, seperti itu. Nah, kalau bicara tentang kebijakan atau dampaknya terhadap akuntan, nah baru-baru ini Ikatan Akuntan Indonesia juga mengeluarkan press release ya, press release dampak pandemi COVID terhadap laporan keuangan. Tentunya kan akuntansi ini juga berkaitan dengan pelaporan keuangan. Nah, dampak pandemi COVID-19 itu terhadap penerapan PSAK nomor 8 dan juga PSAK nomor 71. PSAK itu pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, sejalan dengan perkembangan situasi pandemi ini, Dewan Standar Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia itu mempertimbangkan ya. Jadi ada PSAK nomor 8 itu ada peristiwa setelah periode pelaporan. Nah, misalkan karena adanya COVID-19 ini, entitas juga harus memastikan bahwa ada pengukuran aset dan liabilitas itu dicerminkan pada kondisi pada tanggal pelaporan keuangan. Nah, dan di paragraf nomor 3 itu mendefinisikan peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan atau adjusting event namanya. Jadi ada penyesuaian karena COVID-19 ini. Ya. Misalnya laporan sudah selesai dibuat, tetapi karena adanya COVID ini, jadi ada penyesuaian lagi. Ya, seperti itu. Dan masih di PSAK nomor 8 itu di paragraf 14 juga meminta entitas itu mempertimbangkan asumsi kelangsungan usahanya atau going concern-nya ini dalam penyusunan laporan keuangan jika misalkan entitas tersebut terancam bangkrut seperti itu. Nah, itu asumsi kelangsungan usahanya ini juga harus diperbarui lagi. Nah, yang kedua itu terkait dengan PSAK nomor 71 itu tentang instrumen keuangan. Jadi yang paling berdampak itu ini untuk kerugian kredit ekspektasi. Nah, misalnya yang menerapkan PSAK 71 ini kan biasanya perusahaan-perusahaan bank. Jadi untuk perusahaan-perusahaan PT-PT bank ini ada asumsi-asumsi yang harus diubah lagi seperti itu. Jadi misalkan kebijakannya juga harus diubah. Kan tadi dibilang ada stimulus kebijakan kredit itu kan. Nah, bagaimana bank itu memberikan kredit kepada menunda pembayaran kredit dari nasabah seperti itu. Nah, itu kan harus disesuaikan lagi laporannya. Disesuaikan diulang lagi ya. Nah, beberapa perusahaan yang terkena dampaknya itu misalkan PT BNI, terus ada Bumi Research, ada Wijaya Karya,
ada Bank Rakyat Indonesia. Nah itu juga terkena dampaknya itu, dan juga PT-PT Maya Bank itu juga terkena dampak dari penerapan PSAK nomor 71. Nah terus ada perubahan lagi di PSAK nomor 68, yaitu untuk pengukuran nilai wajar terkait dengan instrumen keuangan. Nah instrumen keuangan itu berupa surat-surat berharga. Nah ini mempengaruhi volume transaksi di bursa efek. Nah, ternyata adanya pandemi ini juga mempengaruhi di bursa efek sendiri, naik turunnya itu. Ya. Karena mungkin ada yang melihat peluang dengan adanya pandemi ini, ada juga yang ada pandemi saya tarik lagi nggak jadi invest seperti itu. Nah jadi ada jadi tadi di PSAK nomor 8, 71 dan juga 68. Ya. Itu. Jadi ternyata lumayan luas ya kita kena dampaknya itu karena benar. Juga terlalu dalam dari beberapa kebijakan kita. Tapi ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya nyambung sama tadi ya Bu, cuman lebih kita mengulik dalam lagi penerapan kebijakan akuntansi semasa pandemi itu berarti setelah press release yang dilakukan tadi itu banyak perubahannya ya Bu ya? Atau memang nantinya kita menyesuaikan dengan sebenarnya press release-nya itu dimulai ketika mungkin IAI ini sudah mempertimbangkan kejadian yang ada di Wuhan ya. Kejadian di Wuhan ini kan bulan Desember ya. Nah press release-nya ini di bulan Januari. Nah di bulan Januari itu sudah siap sudah siap dengan press release-nya ini. Jadi kemungkinan perusahaan-perusahaan itu setelah adanya press release ini jadi menyesuaikan dengan adanya PSAK terbaru ini seperti itu. Iya. Berarti kita memang harus banyak-banyak menyesuaikan dan juga memang nantinya kenaikan dan penurunan tetap berjalan ya Bu ya dari perekonomian kita sendiri juga sebagaimana tadi yang sudah disampaikan ya, dari pertama dampak ekonominya, lalu ternyata dampak dari akuntan juga sangat berpengaruh dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Semoga juga ekonomi kita dan angkutan-angkutan tetap kokoh ya, mempertahankan dan tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ini yang bakal teman-teman tuh kayak penasaran dan kayaknya harus teman-teman dengerin dan simak baik-baik ya. Karena di sini saya mau nanya nih Bu, jadi kalau misal keahlian dan kompetensi yang harus dimiliki angkutan zaman now nih, anak-anak milenial sekarang untuk menghadapi era new normal, kira-kira dari Ibu sendiri kayak gimana sih Bu? Jadi menghadapi era new normal dan juga menghadapi revolusi industri 4.0 yang sebentar lagi akan berubah lagi menjadi society 5.0. Tentunya bagaimana cara akuntan itu agar bisa survive gitu kan. Nah, selama ini stigma mahasiswa akuntansi itu kan pokoknya saya bikin laporan harus balance gitu. Pokoknya saya harus bisa membuat laporan keuangan. Nah, memang itu adalah suatu kompetensi yang dimiliki oleh akuntan. Tetapi sekarang ini yang dibutuhkan itu tidak hanya membuat laporan keuangan saja. Karena laporan keuangan itu sekarang sudah bisa digantikan oleh sistem. Iya, dikerjakan oleh sistem. Nah, bagaimana keahlian-keahlian apa sih yang sebenarnya itu harus dimiliki oleh seorang akuntan zaman now ini? Nah, yang pertama itu menurut laporan di NTUC Learning itu ya, yang saya yang saya baca artikelnya itu, yang pertama ini di dunia luas sekarang ini harus bisa menguasai digital marketing. Terutama kalau Anda itu seorang akuntan yang juga entrepreneur. Nah, kayak Mbak Baik ini kan juga entrepreneur muda seperti itu. Nah, entrepreneur muda dan juga seorang akuntan itu harus menguasai marketing digital. Jadi sekarang kan zamannya digital marketing. Hampir semua perusahaan itu memiliki strategi pemasaran seperti ini, memasarkan secara online gitu kan. Nah, alasannya apa? Alasannya bisa menjangkau luas konsumen, ya kan? Nggak cuma di sekitar aja gitu, tetapi jangkauannya itu lebih luas karena adanya jaringan internet. Nah,
digital marketing itu sangat penting ya, meskipun banyak jurusan yang mengajarkan mata kuliah digital marketing, tetapi juga akuntan ini kan sifatnya fleksibel. Akuntan juga harus bisa menguasai digital marketing. Nah, karena apa? Karena alasannya bisa digunakan untuk semua jenis bisnis. Terus bisa meningkatkan pendapatan juga secara efektif dan menjangkau target-target konsumen yang spesifik seperti itu. Nah, banyak kok digital marketing yang sudah ada ini yang bisa Anda terapkan seperti itu. Misalkan ada WhatsApp bisnis ya sekarang ya. Nah, apa-apa sekarang tinggal klik di WhatsApp bisnis itu langsung join di langsung join, misalkan ada nomornya itu kan langsung bisa. Iya, kan? Nanti info-infonya ada di sana juga terkait produk-produk ya kalau di bisnis sekarang. Terus ada Google Bisnis ya kan? Iya. Terus seorang akuntan itu juga harus bisa membuat website, ya. Itu keterampilan lain yang harus dimiliki oleh akuntan. Terus ada buyer persona. Pernah nggak sih kita itu dengan sukarela mengisikan data kita ke internet? Pernah nggak? Dengan sukarela, dengan kesadaran itu mengisikan data kita ke internet hanya untuk memperoleh barang gitu atau memperoleh produk gitu, iya kan? Iya, mungkin. Misalkan di Shopee misalnya kita nyebut merek nggak apa-apa ya, online shop itu kan kita dengan sadar memberikan data pribadi kita, ya kan? Untuk Nomor mendaftar, telepon, KTP dan seperti itu nomor HP seperti itu kan, jadi itu buyer persona. Nah, terus ada lagi SEO atau searching engine optimization. Nah, pernah juga kan misalkan kawula muda nih nyetatus di Instagram, bukan nyetatus di Instagram, misalkan di Instagram itu follow akun-akun misalkan mau beli apa gitu, lagi pingin hijab, pingin beli hijab. Nah, terus cuma follow akun satu akun saja. Tapi setelah itu beberapa akun itu bermunculan minta di follow juga seperti itu. Nah, pernah nggak merasakan seperti itu? Ya, sering Bu. Biasanya kita satu kali milih produk jilbab, nanti yang muncul banyak promosi-promosi di sponsor gitu ya. Nyetatus apa gitu. Itu mesti nanti ada beberapa akun-akun itu yang juga follow kita. Nah, itu kecanggihan internet itu seperti itu. Bisa melihat apa sih yang diinginkan oleh pasar gitu. Iya. Ngeri ya. Iya, jadi kayak langsung terjawab. Ya. Terus keahlian yang lain. Nah, ini sebenarnya opsional tetapi juga sangat penting. Nah, akuntan itu juga harus bisa sebagai influencer. Nah, influencer ya. Ya, influencer. Sekarang juga zamannya apa-apa di-post di YouTube, bikin vlog. Nah, ini juga kalau Anda sebagai seorang akuntan dan juga entrepreneur itu harus bisa sebagai influencer gitu. Jadi bagaimana sih menawarkan sesuatu barang gitu kan. Nah, banyak juga kan sekarang influencer sangat banyak ya. Nah, bagaimana kalau kita bisa jadi influencer, kenapa harus nyewa orang lain gitu. Misalkan kalau kita punya bisnis sendiri. Dan keterampilan yang kedua itu adalah keterampilan manajemen proyek. Apa sih keterampilan manajemen proyek? Misalkan Anda itu bekerja pada suatu perusahaan. Nah, Anda itu harus punya suatu skill di mana bisa menyesuaikan diri di perusahaan tersebut. Nah, keterampilan ini antara lain keterampilan manajemen proyek itu misalkan keterampilan konseptual. Anda harus punya keterampilan konseptual skill. Jadi konseptual skill ini meliputi pemahaman tentang kerjasama di setiap unit kerja. Jadi Anda itu bisa berkoordinasi dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Nah, keterampilan yang kedua yang masih keterampilan manajemen proyek ini adalah bagaimana keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Iya. Susah loh meyakinkan orang itu untuk saya sama kita bicara mungkin penyampaiannya nggak nyampe, itu ada toh. Ya. Nah, ini keterampilan seperti ini yang harus dimiliki juga oleh seorang akuntan. Nah, yang tidak kalah penting itu
keterampilan manajemen proyek ini adalah keterampilan teknis, technical skill, bagaimana Anda itu bisa mengoperasikan komputer, bagaimana Anda itu bisa kompeten menyajikan laporan keuangan yang andal seperti itu. Dan juga cara mungkin bisa merancang sistem, kan ada sistem informasi akuntansi, bagaimana caranya merancang sistem. Nah, ini keterampilan teknis yang harus dimiliki oleh seorang akuntan yang di dalam keterampilan manajemen proyek tersebut. Nah, yang ketiga ini keterampilan menganalisis data. Data boleh dibuat oleh sistem, tetapi kita yang menganalisisnya. Seorang akuntan ini harus bisa menganalisis data. Misalkan data-datanya kuantitatif nih, tetapi bagaimana caranya menyampaikan kepada orang. Nah, maka data-data kuantitatif ini diubah menjadi kualitatif, ya kan? Ini loh, maksud dari angka-angka ini loh, gitu. Yeah. Supaya bisa menyajikan data yang informatif. Terus kita juga bisa harus punya keahlian basic IT. Ya. Ini keterampilan ini juga harus dimiliki ya oleh seorang akuntan. Jadi bagaimana setidaknya akuntan itu harus bisa mahasiswa ini harus bisa Microsoft Office lah, Excel ya kan, statistik ya. Ini juga harus bisa dikuasai oleh seorang akuntan. Dan juga ada keterampilan pengambilan keputusan berbasis data. Dari data-data ini bagaimana caranya mengambil sebuah keputusan. Nah, dan juga sekarang ini kan Anda juga harus bisa menjadi merancang desain. Fleksibel sih sebenarnya akuntan itu. Jadi Anda ini juga harus bisa mengembangkan web, ya, harus bisa mengembangkan web atau bertanggung jawab misalkan memodifikasi situs web seperti itu. Dan banyak juga perusahaan itu yang membutuhkan web developer tapi di bidang akuntansi seperti itu. Dia bisa merancang sistem dan juga merancang web yang mana itu tuh berhubungan dengan akuntansi. Banyak perusahaan yang sekarang seperti itu. Jadi terus ada lagi kita juga bisa menguasai tata kelola dan manajemen resiko. Nah, apalagi di masa pandemi ini ya, perusahaan itu harus menata kembali manajemen resikonya. Iya, kan? Seperti kayak mengulang dari awal ya Bu. Ya. Jadi ada manajemen resiko yang dikelola oleh perusahaan setelah pandemi ini seperti ini. Harus dirombak lagi manajemen resikonya. Nah, seorang akuntan itu juga harus bisa menentukan manajemen resiko seperti itu. Jadi beberapa keahlian yang dibutuhkan oleh seorang akuntansi zaman now yang ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di luar sana seperti itu. Ya, sehingga memang untuk menjadi akuntan muda masa kini kita nggak bisa ya Bu kalau mengandalkan hanya membalancekan laporan. Jadi kita harus punya banyak soft skill yang memang harus kita kembangkan, dan kita juga harus melihat sekarang ini butuhnya apa sih ya, dunia membutuhkan apa, dan kita harus bisa mengembangkan keduanya, mana laporannya dan gimana ketika kita mengembangkan soft skills kita gitu ya Bu. Ini sebenarnya saya jadi keinget kalau misal di S1 Prodi Akuntansinya Unisa itu kan ada bridging course ya Bu. Nah, di situ menurut saya sangat membantu buat kita ini yang awalnya mungkin taunya akuntansi itu hanya terkait laporan, tapi ternyata di situ juga kita bisa jadi, oh ternyata itu berguna ya sekarang, karena setelah mendengar jawaban dari Bu Rigel tadi, kita harus punya soft skill yang kuat, di mana di bridging itu kan kita ada kewirausahaan, ada juga terkait tentang akuntansi rumah sakit, ada juga terkait kemarin didatengin pemateri dari universitas mana temennya Bu Afi yang dari luar negeri, di mana kita jadi termotivasi kalau seorang akuntan sekarang nggak bisa hanya berbasis data yang hanya menulis laporan ya Bu, tapi juga harus punya soft skill, sehingga kedepannya berarti pada akhirnya peran akuntan di masa pandemi maupun di
era new normal ke depannya, di era 4.0 atau mungkin yang akan 5.0 5.0 juga adalah soft skill kita yang harus terus dikembangkan, tapi kita juga tetap harus punya jati diri kita sebagai akuntan juga untuk memahami data, karena pada akhirnya perusahaan juga akan membutuhkan kita membaca analisis data yang dibuat oleh sistem itu sendiri. Kayak gitu ya Bu. Betul. Mungkin itu tadi benar-benar pertanyaan-pertanyaan yang terkadang kita sekarang merasa bingung akuntan tuh sebenarnya untuk masa kedepannya kayak gimana, dan ternyata sudah terjawab oleh Bu Rigel dari tadi itu, sehingga kita sangat bersyukur nih adanya podcast ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang awalnya mungkin masih ragu, bener gak sih aku kalau misalnya malah belajar IT, malah belajar dunia pengeditan dan lain sebagainya. Ternyata jawabannya itu bener banget. Ya, karena akuntan itu harus fleksibel, tidak hanya berkutat pada pelaporan keuangan saja, tetapi juga kita itu harus melatih diri kita itu, kita harus aware gitu. Apa sih isu-isu terkini di dunia dan juga isu-isu terkini di akuntan? Apa sih bagaimana di luar sana itu membutuhkan akuntan yang seperti apa, seperti itu. Kita itu harus aware, meningkatkan awareness kita. Dan juga ada tambahan lagi Mbak Baik, ini terkait dengan keahlian akuntan ya di zaman now itu, kita itu harus literasi ini harus semakin ditingkatkan lagi. Kalau dulu kan literasinya adalah calistung, baca tulis hitung ya. Nah, sekarang ada literasi baru yang harus diperbaharui gitu. Misalnya literasi terkait dengan data, ya itu tadi kemampuan untuk membaca dan menganalisis data. Dan juga ada literasi teknologi ya. Literasi teknologi itu kita harus melek teknologi, kita harus bisa mengoperasikan komputer, kita harus bisa mengoperasikan internet dan berbagai teknologi informasi gitu. Pokoknya harus nggak gaptek lah, masa akuntan gaptek gitu kan, nggak zaman sekarang. Nah juga tadi literasi manusia terkait dengan humanity skill, jadi bagaimana cara meyakinkan manusia dan juga bagaimana cara kita itu menyampaikan secara representatif kepada orang lain seperti itu. Oke. Ya, lengkap sekali ya sudah jawaban dari Bu Rigel terkait dari tadi kita bahas. Pertama kali adalah perekonomian Indonesia di era pandemi ini, lalu akuntan, kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan dan sudah disiapkan, dan yang terakhir ini adalah jawaban-jawaban yang sesuai banget untuk kita, yang mungkin semoga dengan jawaban-jawaban dari Bu Rigel tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di benak kita selama ini. Kita mau ngapain sih, kita mau jadi apa. Nah teman-teman, sekali lagi gak usah ragu untuk menjadi akuntan muda. Ketika kalian suka dengan dunia akuntansi, silakan bergabung, dan jangan lupa kembangkan soft skill kita, karena emang itu dibutuhkan banget untuk era-era selanjutnya. Dan yang pasti kita tetap sama porsi kita sebagai akuntan dan juga soft skill kita yang harus terus dikembangkan. Mungkin hanya itu dari podcast yang bisa kita bahas malam hari ini ya Bu ya. Semoga di podcast berikutnya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih rumit lagi terkait akuntan, karena luas nih sebenarnya kalau bahas akuntan ya, terkait menyenangkan enggak dan lain sebagainya. Itu nanti semoga akan terus menjadi bahasan sobat-sobat Asesa, sehingga mungkin podcast pertama ini kita cukupkan sampai di sini, di mana kita udah dapat kesimpulannya, dan semoga teman-teman di sini bisa menerapkan itu dan bisa mulai memiliki gambaran apa yang harus teman-teman siapkan, apa yang teman-teman harus lakukan. Semacam itu mungkin dari saya selaku host. Mohon maaf bila dalam menemani teman-teman Asesa pada malam hari ini banyak kurangnya, banyak salahnya, dan tetap kita harus sama-sama menjaga kesehatan dan juga tetap aktif meskipun masih kuliah. Stay healthy ya. Siap, iya ya. Jadi mungkin hanya itu saja. Ya, terima kasih Mbak Baik. Terima kasih kepada narasumbernya ya Bu. Sangat membantu, dan semoga itu bisa menjadi jawaban mahasiswa Ibu di luar sana yang sekarang mungkin lagi bingung mau ngapain. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat datang di Face Home, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Aisyah, Yogyakarta. Face Home memiliki 5 program studi unggulan. Prodi Akuntansi, unggul dalam bidang akuntansi rumah sakit dan pemerintahan. Prodi Manajemen, unggul dalam bidang manajemen rumah sakit dan industri kesehatan. Prodi Administrasi Publik, unggul dalam bidang kebijakan publik, manajemen publik, dan tata kelola organisasi. Prodi Ilmu Komunikasi, unggul dalam bidang kajian komunikasi kesehatan dan sosial. Serta Prodi Psikologi, unggul dalam bidang psikologi yang berwawasan kesehatan. FACEHUM Universitas Aisyah hadir untuk berkontribusi dan menjawab berbagai tantangan. FACEHUM Unisa berkemajuan. Kami hadir untuk bangsa.